Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Adi, dan tentunya masih di channel kita Adi Official. Sebelum saya berbicara lebih banyak, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya ini, jangan lupa teman-teman untuk klik button subscribe ya. Nanti kalau like atau dislike nanti aja ditonton dulu sampai selesai. Kalau like ya like, kalau dislike ya dislike. Oke. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit tips untuk teman-teman semua. Karena kemarin ada yang bertanya, tapi tanya langsung ya, karena seperti ini kan di OCD itu ada beda-beda ya. Ada yang kalau level 1 mungkin 8 jam, level 2 mungkin 6 jam, level 3 4 jam, yang level 1 mungkin atau kebaliknya ya, dari level 4 ke 1 atau 1 ke 4 gitu sama saja. Jadi yang level 1 ini atau level keempat kebalikannya itu 24 jam. Jadi kalau menurut saya, as long as teman-teman itu makannya, atau ketika teman-teman itu makan di jendela makan itu rutin ataupun tertib, itu tidak menimbulkan masalah. Karena apa? Sebenarnya yang jadi masalah adalah pergantian pola makan kita yang tidak teratur. Kita tuh makan yang tidak teratur, misalnya nih makan sarapan jam 7, kemudian besok sarapan jam 8, besoknya sarapan jam 9, atau besoknya nggak sarapan. Nah, pola makan yang tidak teratur seperti itu malah yang bisa berbahaya, nggak baik. Tapi kalau teman-teman menjalani diet OCD ini dengan teratur, artinya dari awal itu di set up dengan jam segitu dulu, takaran segitu, misalnya 8 jam ya, 8 jam segitu dulu, ya insya Allah tidak akan menemui kendala atau tidak menemui masalah dalam melakukan diet OCD ini ya. Jadi begitu teman-teman. Terus ada lagi yang bertanya, Kak, gimana kalau misalnya kalau makan malam ya? Ada yang teman-teman yang mengambil jam makan misalnya malam, nggak mau berpuasa atau jendela makannya pas malam gitu ya. Kalau bisa malam itu dibuat malah jangan ada proses proses mencerna makanan gitu. Kalau bisa malam itu jangan ada proses mencerna makanan. Jadi mencerna makanannya di pagi, siang ataupun sore. Yang bagus itu sore. Tapi karena beberapa hal mungkin teman-teman yang bekerja, jadi mengharuskan teman-teman itu harus mencerna makan malam hari. Tapi ada syaratnya. Kalau teman-teman makan di malam hari, itu ketika teman-teman makan, misalnya makanan berat, jangan tidur dulu. Ya, minimal 2 jam, 2 jam lakukan aktivitas apa ya, lain sebagainya, jangan duduk aja atau aktivitas apa gitu ya. Kemudian jangan langsung tidur, itu nggak baik ya. Jadi akibatnya bisa, kalau kebiasaan itu misalnya teman-teman habis makan terus leye-leye atau sandaran, rebahan, kemudian terus tertidur, nah itu efeknya nggak baik sekali buat kesehatan itu. Kemudian pada video kali ini saya akan mencoba menanggapi komentar dari beberapa teman-teman ini, dari yang sudah berkomentar, dari Kak Nur Elvini ya. Dari Kak Nur Elvini, apa boleh puasa dari jam 8 malam sampai jam 4 sore? Boleh, malam itu malah bagus ya kalau bisa berpuasa. Kemudian jendela makannya dari jam 4 sore jam 8 jam 8. Boleh, nggak apa-apa Kak. Tapi ingat, kalau jam terakhir misalnya jam 8 malam itu diusahakan jam 8 malam itu jangan makan. Jadi karena nanti malam itu kan waktunya kadang kita tuh tidur, artinya organ tubuh kita itu beristirahat. Jadi diusahakan jangan merencanakan melakukan proses pencernaan makanan di malam hari. Jadi gitu ya Kak ya. Terima kasih buat Kak Nur Elvini. Oke, yang kedua dari Kak Istiqomah ya. Musiknya ganggu banget, malah nggak dapat poinnya. Oke Kak, pada video 3 kali sesudah ini saya posting video, saya tidak menggunakan musik atau background musik sama sekali. Jadi mudah-mudahan suara saya bisa ditangkap dengan jelas. Oke. Selanjutnya dari Kak Rangga Dong ya. Halo Kak Rangga Dong. Terima kasih Kak Rangga ya sudah meninggalkan komentar. Mas, yang masih menjadi pertanyaan, setelah 1 bulan melakukan diet OCD 8, 6, 4 sampai 1 kali makan, lalu prosesnya pada bulan kedua sampai ketiga seterusnya sampai target berat badan itu gimana? Apakah mengulang dari tahap sebelumnya atau gimana? Tolong minta penjelasannya. Kalau yang saya pahami dari buku panduan diet OCD itu misalnya 1 minggu gak ya? Dalam 1 minggu itu kita melakukan puasa selama
Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 8 jam. Yang Jumat sama Sabtu itu boleh kakak 24 jam atau 6 jam. Itu terus saja. Jadi semacam seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan taraf segitu, misalnya berat badan kakak udah level berat badan kakak itu udah oke, artinya dengan segitu kakak sudah nyaman, ya lakukan itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau pengen cepet, jadi kalau bisa ya 24 jam terus. Tapi ingat, kalau 24 jam itu biasanya tubuh itu kadang, ya namanya tubuh kita harus tahu kondisi tubuh ya. Di video saya sebelumnya juga saya bahas bahwa kita harus pahami kondisi tubuh ini. Apakah tubuh kita bisa menyesuaikan dengan kelakuan kita yang seperti ini gitu. Kadang-kadang tubuh orang kan beda, nggak bisa tahan lapar terlalu lama, atau nanti dia mengalami gejala misalnya lapar yang berlebih jadi menyebabkan mual-mual ataupun masuk angin dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu batas tahan tubuh kita. Jadi kayak gitu. Kalau buat awalnya konsistennya udah 8 jam gitu. Misalnya kalau sudah oke, udah kuat 8 jam, mau nambah lagi nambah aja. Misalnya turun ke 6 jam ya. 6 jam itu terus sebenarnya kalau udah 8 jam atau 6 jam itu sudah bagus gitu loh. Jadi kalau mau main bagus lagi, kalau memang tubuhnya dirasa oke ataupun kuat, ya lakukan coba yang 24 jam. Tapi 24 jam itu kalau sarannya ya dalam seminggu itu yang hanya 2 kali itu aja. Itu sarannya. Tapi kalau mau misalnya kakak mau mencoba, ya monggo silakan. Tapi kak ya, setelah misalnya kita mencapai berat badan yang ideal atau berat badan yang kita inginkan, jadi gini, setiap kita punya standar berat badan yang harus minimum gitu ya. Nah itu caranya kakak nanti kakak bisa googling cara menghitung berat badan yang normal, usia berapa gitu. Nanti dihitung dari usianya berapa, tingginya berapa, nanti di situ ada hitungannya. Jadi berat badan kakak yang ideal itu berapa. Jadi kalau misalnya nggak ideal atau nggak pas gitu, nanti malah it's too dangerous ya, nggak sangat berbahaya sebenarnya. Oke, selanjutnya komentar dari Kak Rizky Fadlan ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih tadi kepada Kak Rangga ya. Rizky Fadlan, Mas saya mau tanya, kalau yang level 4 itu kan udah puncak puasa. Nah pas puasanya minum air putih boleh nggak? Boleh. Jadi air putih, air itu tanpa ada kalori. Boleh kak, boleh minum air putih. Terus ini dari Mas Yesi Nugroho, Mas kok Anda tahu segitu detail OCD? Apakah Anda sudah menjalankan? Gimana ya Mas? Ya karena saya ini dulu memang menjalankan diet OCD. Memang dulu berat badan saya sekitar 75 kilo ya, 75 kilo. Kemudian saya menjalankan diet OCD ini sehingga berat badan saya bisa turun ke 65 kg. Jadi seperti itu. Kalau standar saya 65 kg itu udah paling mentok gitu. Karena mengingat umur, kemudian tinggi, kemudian aktivitas juga, itu sangat mempengaruhi sekali. Satu pertanyaan lagi Mas, untuk OCD itu makanya dietnya gimana, titik aman bagi tubuh? Ya sudah saya jawab tadi kak ya. Kalau menjaga makanan stabil setelah OCD ya, makanya yang teratur aja yang penting. Makan kakak teratur, kemudian jangan terlalu banyak makan makanan fast food, cepat saji, atau makan yang mengandung banyak kalori, itu juga jangan ya kak ya. Itu juga harus kakak jaga. Oke? Mungkin hanya sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nah nanti silakan buat teman-teman yang lain, silakan tinggal komentar, nanti akan saya respon di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.